Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang akan menjadi anggota KPPS, di sini saya akan memberikan deskripsi cara kerja KPPS sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan ketika pemilu atau pemungutan suara 2024. Nah, teman-teman, karena saya juga sama akan menjadi anggota KPPS. Nah, tugas utama KPPS itu tentunya yaitu melakukan pemungutan suara nanti di tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, selain melakukan pemungutan suara pada hari H nanti tanggal 14, KPPS juga bertugas dalam mempersiapkan teman-teman ya kelancaran pemungutan suara, dan tugas KPPS tersebut sudah ada aturannya menurut PKPU. Nah, apa saja kita bahas teman-teman ya. Nah, cara kerja KPPS Pemilu 2024 ini sudah bisa kita mulai dari sebelum kegiatan dan sudah pemungutan suara dan juga saat pelaksanaan penghitungan suara. Nah, teman-teman setelah nanti dilantik tanggal 25 Januari, teman-teman akan start waktunya sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan diri apa saja yang harus kita lakukan pada saat sebelum pemungutan suara dan saat pemungutan suara dan sampai selesai pemungutan suara. Nah, teman-teman, yang pertama, kegiatan KPPS ini sebelum hari pemungutan suara. Nah, KPPS itu semuanya ya, dari anggota sampai ketua itu harus melakukan pengumuman terkait pelaksanaan pemungutan suara beserta lokasi TPS. Nah, selambat-lambatnya nanti 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, adapun informasinya yang tercantum dalam pengumuman termasuk, nah nanti teman-teman buat aja poster pengumuman pemilihan pencoblosan ya. Nah, contoh posternya tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, contoh posternya seperti ini teman-teman. Ini bisa posternya bisa cetak yang berisi tentang hari ya, hari pencoblosan, tanggal berapa, waktunya jam berapa, dari jam 7 sampai dengan jam 1. Kemudian lokasinya di TPS mana? TPS 1. Nah, teman-teman bisa ditambahkan di sini di bawah itu ada KPPS TPS 01 kampung mana gitu ya. Apakah di Kampung Nagra, kampung apa, pokoknya di sini alamatnya lengkap. Di sini yang paling utama itu ada hari, tanggalnya, waktunya, lokasinya. Nah, jadi buatlah poster seperti ini kemudian ditempel di kampung teman-teman ya, di mana boleh ditempelnya di sekretariat ataupun juga di dekat-dekat tempat yang biasanya banyak ditongkrongin oleh masyarakat seperti itu teman-teman ya. Nah, itu jadi langkah pertama membuat papan pengumuman atau poster. Kemudian selain memberikan pengumuman tersebut, tugas lainnya adalah menyampaikan berbagai informasi dan sosialisasi. Adapun tugas lainnya sebagai berikut teman-teman ya. Nah, nanti Ketua KPPS harus menyampaikan surat pemberitahuan model C6 untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK. Nah, nanti teman-teman KPPS, baik anggota maupun ketua nanti akan mengisi. Nah, mengisi ini teman-teman ya, model C6. Nanti teman-teman akan mengisi model C6. Di sini itu yang diisi itu nanti nama teman-teman ya, kemudian nick-nya berapa, nomor urut DPT-nya. Nah, ini dilihat dari berkas yang sudah teman-teman terima di DPT ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan mendapatkannya. Kemudian di sini ada hari, ini semuanya sama ya. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pukulnya udah ada, tempat pemungutan suara, nomor, ini maksudnya tuh TPS-nya nomor berapa? Nomor contohnya nomor 1 desa mana ya? Desa Talagasari. Alamatnya ini alamat si penerima DPT-nya ya. Kemudian di sini tanda tangan dan tulis nama ketua dan tanda tangan. Nah, ini nanti akan dikerjakan sama teman-teman anggota KPPS semuanya. Kalau ada 300 berarti 300 ini dikerjakan sehari biasanya ya, dikerjain bareng-bareng. Besoknya disebarluaskan oleh anggota KPPS lainnya gitu kan, diberikan ke setiap anggota. Jadi kalau yang satu wilayah itu kalau dekat ya tinggal berikan aja gitu teman-teman. Nah, ini nanti akan diberikan oleh KPPS kepada masyarakat yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Nanti ada 2 ke bawahnya ya teman-teman. Di sini nanti digunting, ini maksudnya tuh untuk dibawa ke pada saat
DPT ini mencoblos ya, dibawa ke TPS seperti itu. Nah, kemudian tugas selanjutnya teman-teman ya, surat suara yang tadi itu pemberitahuannya selambat-lambatnya 3 hari. Jadi 3 hari sebelum hari H itu sudah diberikan semuanya teman-teman ya. Nah, keterangannya dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTB atau DPK belum mendapatkan model C6 dalam waktu 3 hari. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan dalam 3 hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan model C6 dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara. Jadi teman-teman fokus aja mengisi yang ada di daftar DPT, daftar pemilih tetap itu aja isinya ya. Isi semuanya, kalau ada 300 isi semuanya 300. Pasti nanti jumlah surat suara jumlah model C6 yang didapat ini, nah ini akan mendapatkan sesuai dengan yang di DPT seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, pada saat pelaksanaan, nah tadi kan udah beres ya kita, jadi langkah pertama itu cuman membuat poster pengumuman dan mengisi model C6. Langkah yang kedua, nanti pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS Pemilu ya. Nah, dalam pelaksanaan pemungutan suara ini, tugas KPPS itu merujuk pada buku panduan KPPS bahwa ketua dan anggota harus sudah datang di TPS itu selambat-lambatnya pukul 6. Karena kan mulainya jam 7 pencoblosan, jadi jam 6 itu sudah harus ada di tempat. Tugas selanjutnya, ketua dan KPS di hari pemungutan suara mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Yang pertama, teman-teman harus memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Kemudian yang kedua, memasang DCT pemilu anggota DPRD. Nanti di sini tuh akan teman-teman akan menempelkan daftar calon tetap ya, calon DPR, DPRD, presiden juga nanti ditempelkan di tembok atau di dinding ya. Kemudian nanti memasang DPT, daftar pemilih tetapnya. Jadi ada 2 yang dipasang itu. Daftar calon anggota nanti dan juga daftar pemilihnya. Nanti akan dikasih ya. Peralatannya akan dikasih. Nah, kemudian yang keempat, nanti menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Disiapin mejanya ya. Nanti kita lihat ilustrasinya kayak gimana gitu. Kemudian mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Ini sudah disediakan ya tempatnya. Menerima surat mandat dari saksi. Jadi kalau ada saksi yang datang, cek dulu suratnya apa itu benar atau tidak ya. Kemudian Ketua KPPS memberi penjelasan kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan. Di sini tuh ada rapat dulu ya, briefing dulu. Ini bagian mana, anggota 1 di mana, anggota 2 di mana gitu ya. Posisinya bagaimana gitu kan. Nah, contohnya itu seperti ini gambarannya teman-teman ya. Di sini ada label masuk. Nah, ini di depan ini teman-teman selain di sini ada banner selamat datang di TPS contohnya ya. Kemudian di sini ada surat suaranya. Nah, kemudian di sini tuh ada papan informasi mengenai presiden, DCT, daftar calon tetap presiden. Di sini ya nanti ada 3. Kemudian di sini ditempelkan lagi daftar DPD, DPRD, dan yang lainnya. Seperti itu teman-teman lihat di bilik depannya ya. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian nah ini ya, bagian depannya tuh seperti ini. Ya bisa kita buat lokasinya yang dekat aja di dekat rumah, kayak di halaman itu kalau luas ya. Itu gak perlu sewa-sewa tempat lah. Minimalkan biaya, jadi biayanya buat pembuatan ini aja daripada buat sewa gitu teman-teman ya. Kemudian di dalamnya, nah di sini bisa lihat ya, di sana itu ada tempat kotak suara, pemilihan, ada tempat duduk ya, kemudian ada tempat untuk anggota KPPS. Nah, ilustrasinya seperti itu teman-teman. Nanti juga akan ada arahan, bimbingan lebih jelasnya. Nah, kemudian teman-teman, pada saat pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS Pemilu 2024, nah nanti setelah selesai melakukan kegiatan pemungutan suara, jadi yang nyoblosnya itu udah selesai nih. Nah, tugas KPS yang terakhir di sini adalah, nah yang pertama teman-teman itu mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. Jadi ieu mah keur anu buat mengisi pagar-pagar gitu ya. Jadi di sini akan kita menghitung. Nah, nanti dipasang formulir model C1-nya, plenonya di papan pengumuman. Jadi siapkan dinding itu di tembok ataupun juga di papan pengumuman atau apa,
untuk menempelkan model C1 yang akan diisi oleh anggota untuk dibuatkan pagar-pagarnya, perhitungannya ya. Nah, nanti mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir, penghitungan suara, sampul kertas, kantong plastik, tas segel, dan peralatan lainnya. Nanti dibukanya di sana. Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya. Kalau ini sih teknisnya nanti bakal dikasih ya teman-teman. Terutama untuk yang pemula itu akan ada simulasinya, akan ada contohnya ya. Jadi gak usah takut, gak usah tegang, santai aja. Karena pas pelaksanaan itu sebenarnya mudah ya. Gak perlu kita panik. Yang penting kita sesuai dengan aturannya aja teman-teman ya. Nah, nanti Ketua KPPS akan mempersilahkan anggotanya, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam perhitungan surat suara telah menyerahkan surat mandatnya ya. Kemudian Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran ini di sini diatur siapa yang menulis paparan, siapa yang akan menjadi pokoknya di sini ada aturannya semuanya nanti ya. Kemudian selanjutnya, Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk. Nah, ini sama aja. Nah, nanti posisinya tuh kayak gimana? Nah, model C pleno itu seperti ini, teman-teman. Nanti yang terakhir itu adalah mengisi ini aja, teman-teman ya. Jadi disebutkan satu suaranya, kemudian ditulis pagarnya gitu kan. Suara siapa gitu. Dan di sini tuh harus jelas ya, harus sinkron antara yang memanggil, menyebutkan, mengesahkan, kemudian di sini yang menuliskan. Itu ya antara suara yang sah dan tidak sah itu harus jelas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang fullnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman contohnya. Oke, teman-teman itu sebenarnya gampang sekali ya. Insya Allah pelaksanaannya kalau kita mengikuti prosedur, mengikuti latihan bimbingan, kita pasti akan bisa. Jangan sampai tertinggal informasi saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.